Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus yang ke-12, mata kuliah Profesi Kependidikan, dosen pengampu Bapak Aang Yudo Prastowo, MPD, dan Ibu Dr. Nur Izati, SPD, MSI. Kelompok 5 terdiri dari saya Rio, ada Indah Permatahati, Rizky Amri, dan ada Ira Rayani Riswana. Baik, kasus yang pertama ini, dengan kasus, kami memilih kasus yang pertama, Kadisdik Guru Palembang belum paham kurikulum Merdeka Belajar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengungkapkan masih banyak guru dalam satuan pendidikan SD dan SMP di Ibu Kota Sumatera Selatan ini belum memahami kurikulum Merdeka Belajar. Pengumpulan data, yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengungkapkan masih banyak guru dalam satuan pendidikan SD dan SMP di Ibu Kota Sumatera Selatan ini belum memahami kurikulum Merdeka. Yang kedua dan ketiga merupakan kasus yang serupa. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jawa Tengah mengaku prihatin dengan adanya laporan dari sejumlah dinas pendidikan yang menerangkan bahwa masih sedikit guru yang menilai siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim menjelaskan bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar menuntut para guru dan tenaga pendidik melek akan teknologi informasi. Pasalnya, kurikulum ini dikembangkan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Permatahati. Kepada Indah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Untuk kasus yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto, mengatakan rendahnya pemahaman guru tersebut menjadi faktor yang mendasari mengapa jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di Palembang masih sedikit. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palembang, baru sebanyak 195 dari total 778 satuan pendidikan SD dan SMP di Palembang yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran 2022 sampai 2023 ini. Zulianto juga mengatakan masih sangat rendah kalau sekarang bila dipresentasikan baru 30-50% sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Selebihnya masih mengacu pada kurikulum 2013. Zulianto menyebutkan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik atau menyeluruh dan mandiri, mencangkup peningkatan kompetensi esensial, karakter, termasuk minat bakat pada murid berbasis pendekatan teknologi. Sehingga karena hasil belajar dilakukan secara holistik dan mandiri itu, maka lanjutannya secara otomatis beban guru juga menjadi lebih ringan. Saya harapkan kepala sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini harus gregetlah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya pikir sarana dan prasarana kita sudah memadai, kata Zulinto yang juga Ketua PGRI Sumatera Selatan. Selanjutnya yang kedua, menyikapi hal tersebut, PGRI Jateng akan membantu memberikan berbagai pelatihan dan workshop kepada guru-guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Sejauh ini, berdasarkan laporan dari sejumlah dinas pendidikan, baru sebanyak 20% guru saja yang siap mengimplementasikan kurikulum tersebut. Artinya, persentase ini masih sangat kecil. Melihat kondisi tersebut, Ketua PGRI Jawa Tengah, Mudi, menegaskan, perlu lompatan-lompatan agar semua guru bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka, seperti dengan mengadakan pelatihan atau workshop. Hal tersebut juga tidak lepas dari mepetnya waktu persiapan tenaga pendidik dalam memahami dan mempelajari konsep kurikulum Merdeka. Mudi juga menegaskan pelatihan atau workshop tersebut sangat penting agar guru mempunyai bekal kemampuan dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Lalu yang ketiga, implementasi kurikulum Merdeka ini memang memerlukan tantangan tersendiri bagi pendidik atau guru, sebab sekarang zamannya sudah serba digital, di mana terkadang ada guru yang memang usianya dalam kategori sudah sepuh, maka implementasi kurikulum Merdeka ini harus menggunakan sistem daring atau IT. Artinya, ranah terhadap peralatan teknologi digital, mereka terkadang mengalami kesulitan, ujar Zainal
saat ditemui usai kegiatan arahan dan dialog Wali Kota Pekalongan bersama para kepala sekolah se-Kota Pekalongan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira. Kepada Ira dipersilahkan. Pada moderator, di sini saya melanjutkan yang keempat, yaitu rumusan masalah. Dari data dan fakta yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik rumus masalah, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan guru belum memahami kurikulum Merdeka Belajar. Lalu yang kedua, bagaimana solusi yang agar masalah tersebut bisa teratasi. Nah, lalu yang kelima itu ada pembahasan atau solusi. Faktor yang menyebabkan guru belum memahami kurikulum Merdeka itu terdapat 5. Yang pertama itu tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Pengalaman personal pada para guru terkait kemerdekaan belajar masih minim. Kenapa? Karena menurut Shinta Revina, peneliti dari Semoru Institute, sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian sosial ekonomi di Indonesia, menyebutkan telah banyak program pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lalu yang kedua itu, faktor yang kedua adalah keterbatasan referensi. Nah, buku teks yang pada saat ini dinilai masih berkualitas cukup rendah, baik buku guru maupun siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan efektif. Nah, keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan Merdeka Belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Lalu yang ketiga itu ada akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Nah, adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Karena dalam wacana pelaksanaan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mendikbud, ada 6 model pembelajaran yang dapat diterapkan. Nah, salah satunya itu adalah model belajar yang dilakukan ialah daring. Kelancaran pelaksanaan belajar secara daring pastinya ditentukan dari akses digital dan internet yang dimiliki guru dan siswa. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai atau guru dan siswa yang aksesnya terbatas mengalami kesulitan. Nah, perbedaan fasilitas inilah sarana dan prasarana dan kemudahan akses teknologi menjadi kendala yang terkadang dihadapi oleh setiap guru. Lalu yang keempat itu ada manajemen waktu. Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adiktif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Nah, beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Belum tugas-tugas yang bertanggung jawab lain yang menyertai. Lalu yang kelima itu kompetensi atau skill yang memadai. Nah, minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki oleh guru. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti Microsoft Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, padahal untuk melakukan Merdeka Belajar juga dituntut untuk kreatif dan inovatif, dengan melibatkan berbagai media atau mode pembelajaran yang mendorong siswa. Maka kompetensi yang masih minim ini juga menjadi kendala guru dapat menjalankan Merdeka Belajar dengan cepat. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amri. Kepada Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Rio. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai data, fakta, serta faktor-faktor yang menyebabkan guru itu belum memahami kurikulum Merdeka. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa solusi terkait faktor-faktor dari permasalahan tersebut. Adapun yang pertama itu adalah digital literasi. Nah, digital literasi ini menjadi salah satu solusi untuk guru-guru yang belum memahami terkait kurikulum Merdeka.
di mana solusi seorang guru biasanya itu minimnya wawasan mengenai kurikulum merdeka adalah dengan cara searching berbagai macam informasi baik di media sosial maupun melalui internet. Nah, sumber yang aktual dan terpercaya, tidak copy paste, dan biasakan menulis referensi. Nah, selanjutnya itu ada perluas komunitas para pegiat literasi untuk menyerap informasi lebih cepat dan detail. Telaah dan lakukan library research. Lalu tuangkan dalam bentuk tulisan agar ilmu yang sedikit bisa menjadi wawasan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga nilai manfaat akan lebih jauh efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua itu ada explore referensi. Nah, guru merdeka memiliki karakter kreatif, inovatif, dinamis, dan solutif. Baik teks yang ada di perpustakaan tidak akan memberikan solusi untuk program baru yang setiap harinya terus berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satunya adalah Google Scholar, nah, yang bisa menjadi alternatif untuk memecahkan masalah perihal referensi mengenai kurikulum merdeka. Alternatif lain ya boleh mencari file searching dari berbagai sumber, misalnya dari komunitas sering mengikuti pelatihan, seminar, workshop, atau webinar nasional. Nah, selain itu untuk kurikulum Merdeka sendiri sudah tersedia di aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, situ banyak sekali sumber referensi yang bisa dijadikan acuan atau pedoman oleh guru untuk mencari atau mengasah skill guru-guru tersebut supaya bisa menerapkan kurikulum merdeka. Berikutnya yang ketiga itu adalah akses pembelajaran. Nah, di akses pembelajaran ini, lembaga pendidikan hendaknya memfasilitasi warga belajar yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses digital dan jaringan internet untuk mempermudah guru dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran. Metode pembelajaran tatap muka maupun daring, keduanya membutuhkan jaringan yang kuat untuk mewujudkan dan memerangi kendala yang selama ini dihadapi oleh guru. Kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik pun akan menjadi jalan keluar yang efektif ketika sekolah menyediakan fasilitas lengkap bagi guru maupun peserta didik. Berikutnya yang keempat itu adalah manajemen waktu. Nah, guru merdeka itu mampu belajar dalam waktu yang cukup untuk menghadapi sebuah perubahan. Kemampuan yang optimal ketika bergerak dan mencari cara inovatif dalam pembelajaran. Tugas dan tanggung jawab guru akan terasa ringan saat guru mampu mengatur waktunya sebaik mungkin, terutama dengan kesibukan atau masalah lain yang dihadapinya. Manajemen waktu adalah salah satu kunci utama bagi guru dalam memecahkan masalah transformasi kurikulum merdeka. Berikutnya yang kelima ada skill yang memadai. Nah, untuk meningkatkan kualitas pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki guru akan mempermudah jalan dalam menerapkan kurikulum merdeka, menguasai dan menerapkan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan di era digital seperti Microsoft Word, PDF, PPT, Excel, memiliki email, menulis di media digital, transformasi administrasi digital, dan lain sebagainya. Guru sebagai ujung tombak terdepan dari berbagai perubahan tersebut, maka harus siap mengambil berbagai upaya dan berani belajar untuk mencoba sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Yang artinya guru yang mampu beradaptasi dengan cepat akan mampu menyiapkan peserta didik menjawab tantangan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai solusi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang rencana akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim adalah wujud kemerdekaan belajar mengajar. Kurikulum ini dibuat agar siswa Indonesia bisa belajar dengan baik dan merdeka. Kurikulum ini untuk mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuannya dan interaktif melalui kegiatan proyek.
Selain itu, kurikulum merdeka juga memberikan kemerdekaan bagi guru dalam mengajar. Melalui kurikulum ini, guru bisa menentukan cara mengajar yang tepat dan membuat materi esensial sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Amri. Demikianlah presentasi dari kami mengenai kasus yang ke-12. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya selaku moderator mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.